Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama. Saya dari Institut Teknologi Padang. Prodi saya S1 Teknik Informatika. NIM saya 2023610010. Di sini saya akan menjelaskan tentang informatika sosial dan socio-technical system. Mari kita lanjut. Informatika sosial. Apa itu informatika sosial? Informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian-penelitian S1 juga berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh nilai dan praktik-praktik sosial budaya di sebuah masyarakat. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang dalam kurung paradigma yang menganggap bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Selain itu, informatika sosial yang memberikan panduan pengembang teknologi informasi dengan misi membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Faktor sosial. Apa itu faktor sosial? Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Status faktor sosial. Apa itu status faktor sosial? Status faktor sosial mengacu pada posisi atau kedudukan seorang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan aspek-aspek lainnya. Faktor sosial ini dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk akses mereka terhadap peluang, sumber daya, dan kualitas hidup. Status sosial dapat dibedakan menjadi status sosial yang tinggi, menengah, atau merendah, dan ini seringkali mempengaruhi cara individu tersebut diperlakukan dalam masyarakat. Interpersonal faktor sosial. Faktor sosial interpersonal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar individu dalam masyarakat. Ini meliputi berinteraksi, komunikasi, dan dinamika antara orang-orang dalam lingkungan sosial mereka. Beberapa contoh faktor sosial interpersonal meliputi 1. Komunikasi. Cara individu berkomunikasi satu sama lain seperti verbal, non-verbal, dan komunikasi melalui sosial media. 2. Hubungan interpersonal. Kualitas hubungan antara individu seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan pasangan. Norma sosial. Contohnya, norma-norma yang mengatur perilaku sosial dalam kelompok sosial tertentu dan bagaimana individu berinteraksi sosial dengan norma tersebut. State of the art dari teknologi. State of the art dalam konteks teknologi merujuk pada tingkat terdepan atau perkembangan terbaru dalam suatu bidang teknologi pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup teknologi, metodologi, atau inovasi terkini yang digunakan dalam bidang tersebut. Contoh state of the art dalam teknologi termasuk telepon pintar. Contohnya, sebuah telepon pintar yang memiliki teknologi baru dalam hal pemrosesan konektivitas dan kamera, serta menggunakan sistem operasi terbaru. 2. Robotika. Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang canggih dan kemampuan otonom untuk tugas-tugas seperti pengiriman paket atau pembersihan rumah. 3. Kendaraan listrik. Mobil listrik dengan jangkauan baterai yang lebih besar dan teknologi pengisian daya cepat. Sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, atau pengambilan keputusan cerdas. Skala dari teknologi. Skala dalam konteks teknologi mengacu pada berbagai tingkatan atau tingkat perkembangan teknologi yang berkisar dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Ada beberapa cara untuk mengkategorikan teknologi berdasarkan skala, misalnya skala berdasarkan kompleksitas. Teknologi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kompleksitasnya, mulai dari teknologi sederhana seperti pisau atau roda, hingga teknologi tinggi seperti komputer kuantum atau teknologi luar angkasa. Skala berdasarkan aksesibilitas. Teknologi dapat juga diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana teknologi itu dapat diakses oleh individu atau masyarakat.
Ini melibatkan perbedaan antara teknologi konvensional yang banyak digunakan dan teknologi canggih yang mungkin hanya tersedia di kalangan terbatas. 3. Skala berdasarkan fungsi. Teknologi dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau tujuan. Ini mencakup teknologi yang digunakan dalam komunikasi dalam kurung telepon, internet, kesehatan dalam kurung perangkat medis, energi dalam kurung energi terbarukan, dan banyak lagi. 4. Skala berdasarkan penerimaan manfaat. Teknologi juga dapat dinilai berdasarkan dampaknya pada masyarakat atau kelompok tertentu. Beberapa teknologi mungkin memiliki dampak lokal, sementara yang lain dapat memiliki dampak global. 5. Skala berdasarkan era. Teknologi juga bisa dikelompokkan berdasarkan era waktu tertentu, seperti teknologi zaman kuno, teknologi zaman pertengahan, dan teknologi modern. Setiap jenis teknologi pada skala ini memiliki karakteristik dan pengaruhnya sendiri dalam masyarakat dan ekonomi. Logik dan teknologi. Logika dan teknologi saling terkait dalam berbagai cara. Logika adalah dasar dari berbagai aspek teknologi, dan teknologi sering digunakan untuk mengotomatiskan dan memperluaskan aplikasi logika. Berikut adalah beberapa cara logika dan teknologi berhubungan. 1. Pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, logika digunakan untuk merancang algoritma dan sistem yang dapat memproses informasi dengan benar. Logika pemrograman menjadi dasar dalam menciptakan perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Kecerdasan buatan. Logika sangat penting dalam pengembangan kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence. Logika formal seperti logika proposisional dan logika predikat digunakan untuk pemodelan pengetahuan dan pemecah masalah dalam AI. Sistem IA menggunakan logika untuk membuat keputusan dan melakukan tugas yang mengharuskan pemikiran dan penalaran. Pengembangan perangkat keras. Logika juga digunakan dalam desain perangkat keras seperti sirkuit terpadu dalam kurung IC, logika gerbang dalam kurung AND or NOT, dan sebagainya. Digunakan untuk merancang sirkuit yang melakukan operasi logika dan aritmatika. Terima kasih. Jika ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.